kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini, virtual lecture bertemakan Justice, Peace, and Humanity. Ya, acara ini diselenggarakan atas kerjasama Mennonite Diakonia Service dan Center for Development and Culture, dua lembaga pelayanan diakonia, kerja diakonia yang didirikan yang pertama oleh sebagai perpanjangan tangan dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia dan CDC dulunya bernama YBKS, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, yang didirikan oleh 3 gereja di Solo, 3 jemaat, GKI Sangkrah, GKI Coyudan, dan GKI Nusuan. 2 lembaga ini memang berkaitan dengan diakonia, baik itu di dalam kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Dan yang kedua, berupa kajian-kajian bagaimana kehidupan sosial di dalam situasi dan kondisi terkini. Dan hari ini, Ibu Bapak Saudara, kita masuk di dalam tugas kedua atau karya kedua dari MDS dan CDC, bukan berupa pelayanan atau diakonia real di tengah masyarakat, tetapi berupa kajian. Nah, kali ini kajian kita berkaitan dengan situasi kondisi terkini, yaitu pandemi COVID-19. Kita akan bersama-sama melihat 3 aspek, yaitu aspek ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya, lalu kemudian pendidikan, serta yang terakhir kesehatan. Harapannya bahwa kajian-kajian bersama pada hari ini sungguh-sungguh bisa memberikan pencerahan bagaimana kita menghadapi masa new normal di depan. Bagaimana gereja juga bisa mulai berpikir apa yang harus dipersiapkan pada hari ini untuk menyongsong new normal pada waktu-waktu kemudian. Ada 4 butir yang ingin saya bahas dan mudah-mudahan itu semua bisa memberikan wawasan untuk bidang-bidang lain. Jadi tugas saya adalah menyampaikan healthy ministry in the era of pandemic and the next. Artinya pada masa pandemik ini dan di kemudiannya dengan adanya new normal. Mengenai awal pandemi, yang dipublikasikan itu mulai 17 November tahun 2019 yang kita sebut adanya pasien 0 yang dirawat karena suatu infeksi virus. Akan tetapi sebenarnya masih juga akan diselidiki kemungkinan adanya pasien-pasien sebelumnya. Benarkah dia betul-betul pasien 0 atau sebenarnya ada yang sebelumnya? Perhatian pada penyebab persis itu memang masih bisa dipertanyakan karena pada tanggal 1 Desember tahun 2019 itu ada pasien kedua dengan kondisi serupa, akan tetapi tidak ada kaitan dengan pasien 0. Jadi sulit ditentukan pada saat ini titik 0, titik tempat yang merupakan asal dari penyakit ini. Dengan demikian berbagai pertanyaan akan masih timbul. Nah, sejak 1 Desember itu, pasien-pasien dengan gejala serupa bermunculan, termasuk petugas medis di rumah sakit yang berbeda. Ini memberikan gambaran bahwa penyakit ini sudah promulgasinya, penyebarannya tidak semata-mata dimulai dari satu titik. Pada tanggal yang sama, sebenarnya di luar negeri, di Perancis, ada kasus yang serupa juga. Jadi ini menimbulkan pertanyaan untuk diselidiki kelak jawabannya, bagaimana penyakit itu sudah melompat ke mana-mana. Tidak terbatas hanya
hanya di Wuhan saja yang sangat diberitakan ini. Nah, barulah tanggal 31 Desember, pejabat kesehatan Republik Rakyat Cina melaporkan klaster 41 pasien dengan pneumonia misterius kepada WHO. Dan dalam informasi itu hampir semua dikaitkan dengan pasar daging di Wuhan. Jadi memberikan kesan penularan dari satu poin dan belum terjadi tular-menular di masyarakat. Penderita di dalam suatu outbreak, dalam suatu wabah, dalam suatu epidemi, ini sebenarnya sudah ada gambaran di International Health Regulations apa yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk mencegah terjadinya public health emergency of international concern dan mulai berkonsultasi dengan WHO yang dinamakan National Focal Point. Ini yang menggambarkan kurva coronavirus di negeri Cina, bahwa epidemik itu sendiri yang terjadi di Wuhan itu sebenarnya cukup cepat bisa diatasi karena ini kurva yang berwarna violet ini bisa kita lihat cepat mereda. Walaupun sekarang kita harus mengantisipasikan kemungkinan adanya second wave. Ini hanya menggambarkan negara-negara yang kemudian mengalami juga wabah COVID-19 dan diurutkan menurut besarnya kasus yang ada di dalam negeri itu. Kita tahu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan India pada saat ini mempunyai kasus yang terbesar. Dan masing-masing negara itu termasuk United Kingdom dan lain-lainnya itu mempunyai approach yang berbeda untuk mengatasinya. Nama resmi sempat dijadikan perdebatan apakah ini Wuhan virus atau Chinese virus, akan tetapi secara resmi nama virus itu adalah SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Pada waktu dinyatakan sebagai pandemi karena ini mengenai beberapa negara dan pada akhirnya hampir semua negara, itu 118.000 kasus ada tersebar di 110 negara. Dan semua menyadari potensi menular yang lebih lanjut. Apa itu International Health Regulations 2005 yang mestinya dipatuhi oleh negara-negara anggota? Sebenarnya International Health Regulations tahun 2005 itu merupakan inisiatif negara-negara anggota, bukan pemikir di WHO di Jenewa, tidak, akan tapi dari anggota-anggota, sehingga memberikan harapan bahwa kepatuhan mengikuti regulasi itu juga dipenuhi oleh semua negara anggota. Diputuskan pada tahun 2005 dan berlaku mulai tahun 2007. Tahun 2012 diharapkan seluruh negara sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan total. Dan tentu saja maksudnya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggapi risiko secara tepat. Nah, hak dan kewajiban negara anggota. Jadi baik Cina sebagai negara pertama yang dianggap merupakan awal dari pandemik ini, Amerika Serikat, Indonesia, dan manapun mempunyai hak dan kewajiban di dalam menghadapi berbagai penyakit. Nah, kapasitas kesehatan masyarakat. Negara-negara anggota itu harus mengembangkan kapasitasnya untuk mendeteksi, untuk menilai, mengendalikan, dan melaporkan kejadian kesehatan yang terjadi di tempat-tempat perbatasan, port d'entrée, ya, itu di pelabuhan atau di airport internasional dan maupun perbatasan di darat. Nah, butir ketiga cukup penting mengenai perilaku perjalanan. Kita tahu bahwa masa kini kehidupan memang mendorong manusia melakukan perjalanan ke mana-mana, termasuk antar negara. International Health Regulations ini memberikan kewenangan pada Direktur Jenderal WHO untuk
menetapkan sesuatu kesehatan, situasi kesehatan masyarakat itu suatu public health emergency of international concern atau tidak, melalui kriteria-kriteria tertentu tadi. Dari pembahasan di atas, ini kita merasa perlu bahwa suatu investigasi masih diperlukan, terutama untuk melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Investigasi untuk kebenaran asal mula wabah, apakah virus alami ataukah virus rekayasa, apakah Wuhan atau sebenarnya tempat lain, siapakah sebenarnya pasien 0, supaya setelah konflik kemungkinan saling mempertanyakan dan menuduh itu ditiadakan, dan yang penting di kemudian bisa melakukan pencegahan. Pencegahan penderitaan dan korban jiwa lebih besar dengan penetapan public health emergency of international concern dan pandemi perlu dilakukan lebih cepat. Nah, di Indonesia diumumkan kasus pertama tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi sekali lagi itu merupakan hal yang resmi disampaikan, akan tetapi investigasi masih akan baik dilakukan untuk mengetahui sebenarnya titik nolnya di mana dan siapa. Tapi baiklah kita berpegang pada deklarasi 2 Maret 2020 dan kasus pertama dan berikutnya, dan beberapa klaster penularan. Nah, klaster-klaster penularan inilah yang justru juga mendorong kita untuk memikirkan kemungkinan masuknya ke Indonesia tidak melalui satu titik. Walaupun klaster pertama adalah klaster dansa, itu ada klaster lain, klaster Diamond Princess kapal, klaster seminar bisnis syariah di Bogor, klaster seminar Gereja Bethel Indonesia di Lembang, klaster sinode tahunan GPIB di Bandung, klaster himpunan ikatan pengusaha muda di Jawa Barat, klaster jamaah tablik di Goa. Kita bisa melihat bahwa tidak selalu kita bisa mengatakan bahwa ini betul-betul masuknya dalam melalui satu pintu. Situasi COVID-19 di Indonesia pada saat ini, kita tahu bahwa Jakarta dan Surabaya merupakan provinsi yang tertinggi, sebenarnya memang mempunyai penduduk yang paling banyak, yang banyak kedua provinsi ini, dan bahkan bersama Jawa Barat. Perhitungan epidemik yang sebenarnya akan meminta perhitungan jumlah kasus itu dibagi dengan jumlah populasi. Pandemik ini memang di luar dugaan. Beberapa minggu, mengapa juga kita nampak seperti kewalahan, itu karena memang ini penyakit yang baru, yang masih dinamis perkembangan pengetahuannya. Nah, untuk mengatasi kewalahan itu, sangat wajar apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, ada deklarasi mengenai kedaruratan kesehatan, yang diikuti dengan pembatasan sosial berskala besar. Kita perlu mengenal sistem kesehatan nasional kita. Sistem ini mempunyai unsur-unsur dan bagian-bagian yang saling dihubungkan dan dipadukan untuk pekerjaannya untuk mencapai tujuan keseluruhan. Nah, tujuan ini meningkatkan status kesehatan masyarakat, meningkatkan daya tanggap terhadap harapan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, dan menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Setiap unsur ini mempunyai proses tersendiri dan input atau kontribusi yang berbeda, akan tetapi harus terpadu di dalam sistem kesehatan nasional. Dasar pembangunan kesehatan itu ada humanity, ada justice, ada pemberdayaan dan kemandirian, dan keutamaan dan manfaat. Untuk menghadapi epidemik maupun segala macam keperluan itu selalu ada kontingensi di dalam perencanaan pembangunan. Ini memberikan gambaran bahwa dari tahun ke tahun selalu diperhitungkan
adanya peningkatan dan selalu memperhitungkan adanya kontingensi, mengikuti fluktuasi yang dalam batas normal. Nah, pandemik yang sekarang ini memang tidak normal, memang di luar dugaan. Nah, sistem kesehatan nasional sudah mewadahi kepentingan kita untuk resiliensi menghadapi surge, walaupun melebihi, ya, asal masih dalam kapasitas normal, ya, dari tahun ke tahun. Tapi kedaruratan terjadi kali ini karena memang kebaruan penyakit COVID ini. Kalau kita membuka dokumen SKN, maka kita melihat bahwa keadilan dan pemerataan di wilayah-wilayah ini sangat didorong, disertai selalu ada koordinasi pusat dan daerah. Nah, untuk new normal, memang harus kita usahakan sampai berhenti sama sekali, akan tetapi selama satu kasus COVID-19 masih menularkan pada satu atau lebih pasien yang lain, maka itu kita masih akan menghadapi kehadiran penyakit ini. Kita diminta berulang kali melakukan face mask, mengenakan physical distancing, hidup yang sanitari dan higienis, orang berbicara tentang hidup dengan germas, PHBS. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ketentuan-ketentuan untuk kehidupan normal baru ini sudah dikenal dan sudah dipraktekkan, akan tetapi memang satu lesson learned dari adanya pandemik ini, kita memahami betul mengapa kita harus menggunakan alat-alat proteksi tertentu, mengapa kita melakukan physical distancing, mengapa kita melakukan tindakan sanitari dan higienis yang lebih frekuent, lebih sering. Nah, saya ingin memberikan catatan bahwa physical distancing yang kita perlukan adalah physical distancing. Saya sebenarnya agak keberatan dengan istilah social distancing, karena social distance itu terpaksa terjadi lebih buruk, lebih jauh, karena kebutuhan physical distancing. Social distance itu sendiri saya harap tidak tidak menjadi keinginan kita dan tidak sengaja kita melakukan social distancing. Pertama-tama physical distancing. Mudik misalnya, bukan kita harus mengurangi mudik atau silaturahim, akan tetapi sebenarnya mengurangi physical distancing di antara yang berpotensi menularkan dan yang berpotensi ditulari. Iya, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam bagian tanya-jawab. Kita akan masuk pada bagian pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dari kolom chat oleh Pak Albert. Pertanyaan yang sempat muncul di kolom chat diawali kepada Dr. Hari. Tanggapan Dr. Hari dari sudut pandang epidemiologi dengan adanya kebijakan new normal bagaimana, Pak? Lalu yang kedua, dari sudut keilmuan Bapak, berapa lama lagi Pak perkiraannya kondisi ini akan berlangsung? Yang ketiga, sebetulnya apakah vaksin itu sudah ditemukan atau belum? Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan Bapak terhadap wacana atau isu yang beredar mengenai herd immune? Mungkin itu pertanyaan yang awal kepada Dr. Hari. Mengenai berapa lama lagi pandemi, ini sebenarnya membutuhkan studi lebih lanjut dan analisis yang lebih mendalam. Karena pada tingkatan global sudah jelas kita belum bisa tahu memprediksi apapun kapan pandemi itu berakhir. Di tingkat negara, kita melihat di beberapa negara memang sudah dapat diperlihatkan, macam New Zealand, Sweden, ya, bahwa pandemi ini menuju akhir terowongan, ya, sudah hampir berakhir. Taiwan misalnya sudah terkendali dengan baik. Tetapi di beberapa negara
untuk menganalisisnya tidak cukup pada tingkat negara. Untuk Indonesia misalnya, sangat penting bagi kita untuk melihatnya per wilayah. Sungguh keadaan yang berbeda sekali Jakarta dan Papua. Ya, sungguh cukup berbeda Jawa Timur dan Yogyakarta misalnya. Ya, karena entitas tempat-tempat itu sebenarnya harus dianalisis lebih lebih spesifik ke arah kabupaten. Kalaupun bukan lebih spesifik lagi pada suatu kota, ya, paling tidak provinsi, ya. Nah, berapa lama lagi ya kita melihat untuk kondisi-kondisi yang masih masih menanjak, kita belum tahu. Beberapa prediksi mengatakan 2 atau 3 tahun lagi. Tetapi apakah kondisi memang seburuk itu dan apakah kita mampu menanggung beban pandemi tanpa mulai melakukan reopening untuk berbagai macam kegiatan yang sifatnya menuntut relasi sosial. Itulah sebabnya saya sebenarnya juga kalau boleh mengatakan tidak setuju dengan istilah social distancing, social distance atau social relations yang terganggu itu karena kebutuhan kita untuk physical distancing itu keperluan kesehatan. Akan tetapi sangat disadari bahwa betul sekali Pak Wilson tidak bisa health semata-mata kemudian mengorbankan ekonomi. Jadi kesimpulannya kita belum tahu kapan, kecuali kita melihat analisis yang lebih tajam daerah per daerah. Mengenai menuju new normal, saya berpendapat bahwa kita memang harus mulai bahkan sebelum pandemik ini berakhir. Banyak keuntungannya, tetapi sebelumnya mengenai new normal, memang kita bisa membahas apakah new normal ataukah new norm. Kalau saya boleh mengatakan, sebenarnya Pak Wilson, norma-norma cuci tangan dan sebagainya itu kan sebenarnya memang sudah ada dulu, ya. Jadi bukan lagi merupakan norma baru, akan tetapi lebih merupakan suatu tatanan di mana pemahaman dan praktek norma protokol kesehatan yang sudah kita kenal dulu kita tingkatkan. Bahkan untuk untuk internet dan sebagainya, dengan sudah adanya disruption industri 4.0, semuanya itu sebenarnya sudah tersedia untuk kita hidup kalau menggunakan istilah new normal atau new norm, akan tetapi pemahaman peningkatan pemahaman dan praktek segala yang sudah tersedia itu. Baik, mengenai vaksin, saya kurang mendalami satu persatu penelitian mengenai vaksin. Tapi kita tahu di China dilakukan, di India juga dilakukan, di Amerika juga dilakukan. Semua sebenarnya menurut standar uji klinis vaksin itu memerlukan waktu yang cukup panjang karena tahap-tahapnya cukup panjang. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan itu semua memakan waktu. Kalau dikatakan tidak lama lagi, ada yang mengatakan 8 bulan lagi, 18 bulan lagi, dan sebagainya, belumlah dapat kita percaya sebelum uji klinik yang terakhir, tahap terakhir, menghasilkan kesimpulan bahwa vaksin itu bisa dipakai. Sudah tentu, vaksin itu merupakan satu strategi yang penting untuk ikut meningkatkan herd immunity. Ya, kalau kita sampai berbicara pada herd immunity ini, kita berbicara tentang kekebalan suatu komunitas. Ibaratnya kalau ada sekelompok sapi di pasar, ketika ada sapi datang dan membawa penyakit, itu herd immunity itu baik kalau
sapi yang baru datang membawa penyakit itu tidak menimbulkan penyakit yang baru di antara sapi-sapi atau domba-domba yang ada di dalam pasar itu. Demikian juga pada manusia. Dan ini memang untuk berbagai macam penyakit, herd immunity itu menuntut kekebalan pada sebagian besar anggota komunitas itu. Baik yang diperoleh melalui vaksinasi maupun yang diperoleh melalui penyakit yang kemudian disertai kesembuhan. Saya juga belum bisa menerima begitu saja pernyataan yang mengatakan herd immunity untuk COVID-19 ini cukup 60-70% penduduk sudah kebal. Penyakit-penyakit lain yang boleh dikata lebih ringan dan penularannya pun tidak seburuk COVID-19 itu seringkali menuntut tingkat kekebalan itu sudah ada pada 90% sampai 96% penduduk. Saya rasa saya sudah menyebut semua, akan tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa semoga ketidakpatuhan yang menimbulkan kasus-kasus baru dan sebagainya itu tidaklah berakibat lebih buruk lagi, justru memperkuat herd immunity itu. Tetapi saya agak pesimis, karena sampai saat ini kita belum tahu betul tingkat kekebalan yang kita peroleh dengan disease experience. Kalau kita sudah sakit, seberapa kebal sih kita? Karena virusnya akan bermutasi-mutasi terus. Sama halnya dengan flu yang sulit dikatakan bahwa begitu saya sakit, selanjutnya saya akan kebal. Dari tahun ke tahun, saya masih bisa sakit lagi dan sakit lagi. Kita akan langsung masuk kepada final statement yang akan disampaikan oleh para narasumber mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Sekarang saya serahkan kepada Dr. Hari untuk boleh menyampaikan final statement di akhir acara kita pada siang hari ini. Menghadapi keadaan sekarang dan yang akan datang, bagi pengelola pemerintahan maupun masyarakat, baiklah kita meningkatkan pemahaman dan praktek dari protokol-protokol kesehatan yang sebenarnya semua itu telah kita kenal. Mudah-mudahan dengan demikian mempercepat pemutusan rantai penularan dan meningkatkan herd immunity, dan kita hidup baik-baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hari Purnomo.